Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, baik, saat ini kita sudah tergabung bersama di ruang Zoom kelompok 1 dan kita sudah bergabung juga sama Budeku ya untuk memaksimalkan waktu ya karena memang waktu sangat dibatasi. Dan tepat waktu dan tempatnya kami silakan Bude, langsung saja Bude. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Asri yang mengantar kita di ruangan ini. Ya, adik-adik apa kabar ini? Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya. Nah, ya, adik-adik, hari ini adalah agenda 3. Artinya agenda terakhir sebelum masuk di agenda 4. Jadi habis ini masuk agenda 4. Agenda 4 adalah habituasi, yaitu aktualisasi tentang nilai-nilai dasar ASN dan mencari sebuah kegiatan. Nah, jadi siap-siap, dan karena ini terakhir, sebetulnya gampang sih yang terakhir ini. Tugasnya agak banyak gitu. Jadi inilah yang terakhir, dan sekali lagi kita patut bersyukur ya pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan rahmat-Nya kita bisa di ruangan ini keadaan sehat. Kemudian sudah masuk di agenda 3 bahwa kita sudah hampir persen kita klasikal kita sudah kita akan akhiri ya. Kemudian kita akan masuk di habituasi yang mandiri dan nanti klasikal ya. Jadi adik-adik, dan kita patut bersyukur karena kita bisa masuk di CPNS karena melihat undang-undang yang baru bahwa tenaga honor itu hanya dikasih kesempatan untuk ikut PPK dan PNS ya, PPTK dan PNS. Nah itu, jadi alhamdulillah kita sudah menjadi CPNS, dan untuk menjadi proses maka kita harus latsar. Maka latsar jangan dipakai main, harus semangat. Nah, orang lain banyak yang antri ya, kita dapat itu. Jadi kita harus bersyukur dan semangat ya, insya Allah kita bisa sukses dan bisa berhasil. Karena CPNS nggak bisa ya 2 kali, 1 kali gagal ya udah kita kembali ke habitatnya kan gitu. Nah, dan alhamdulillah ya kita bisa sampai menjalani sampai sini, dan nanti insya Allah pada saat kita selesai latsar lulus kita tetap melaksanakan situasi membudayakan PS-nya, ASN-nya. Nah, itu adik-adik kita masuk di agenda 3. Sebelumnya kita kenalan dulu deh ya di jadwal, mungkin aku nggak keliru, dan kalau keliru berarti saya salah kamar ya, nanti bisa saya di ruangan ini ya. Kayaknya ada, jadi nama saya Yuli Trisnaningsih ya. Biasa dipanggil Bude ya. Jadi semua orang di kantor itu panggil Bude. Jadi adik-adik juga boleh panggil Bude loh ya. Nggak apa-apa ya. Di lingkungan lingkungan tenis ya, bisa kan tenis juga Bude, di lingkungan sosial saya di kompleks juga panggil Bude. Jadi kadang-kadang saya lupa dengan nama saya sendiri ya, karena semua panggil Bude, apalagi orang kantor semua sudah Bude. Nah adik-adik, kemudian apa ya yang perlu pengenalan sekilas ini? Oh gini aja, saya bekerja mulai tahun 1988. Mungkin ada yang belum lahir. Itu saya sudah bekerja. Jadi hitung sendiri ya, tahun 1988 sampai sekarang hitung sendiri masa kerjaku sudah berapa. Kemudian dimulai dari guru SPMA, jadi mulai dari kayak adik-adik ya. Ini golongan 3 ya, dari mulai pengangkatan 3A dan seterusnya gitu ya. Jadi dimulai dari guru SPMA selama 14 tahun, kemudian apalagi ya di BLPB Balai Diklat Pertanian sekitar 2 tahun, kemudian jadi Widya Iswara seperti ini mulai tahun 2004. Jadi mulai tahun 2004 saya bekerja di BPSDM sini. Hitung sendiri ya berapa tahun ya.
pinter ini kalau ngitung kurang tambah itu pinter ya. Nah, kemudian umur saya mungkin dengan ibunya anak-anak ini, ibunya adik-adik ini ya. Ya, ibunya adik paling seumur dengan saya. Jadi saya kelahiran 93. Jadi 1 tahun lagi saya sudah 60 tahun. Nah, tapi tetap berjiwa muda, semangatnya kayak anak muda gitu. Ya, jadi yang tua berjiwa muda, yang muda bersikap dewasa. Karena sudah CPNS jangan kayak anak-anak kan gitu ya. Untuk memotivasi bekerja ya lebih baik lagi. Kemudian pangkat saya alhamdulillah sudah 4D ya. Nah, BDI suara ahli utama ya. Kemudian apalagi hobi saya tenis cukup. Ya, saya kira cukup, nanti terlalu banyak kita ke perkenalan ya. Jadi habis waktu hanya perkenalan karena cuma 2 jam pembelajaran, berarti 90 menit. Nah, sekarang adik-adik. Nah, saya tanya dulu ya. Nanti langsung di chat aja ya. Jadi agenda 3 itu apa sih? Ayo tulis chat. Agenda 3 itu apa? Langsung kirim di chatting. Ya, bagus. Ayo, masih ada yang belum ngisi nih. Ya. Sudah semua? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9. Berapa orang sih di dalam ruangan sini? Untuk anggota Halo? kelompok 10 orang, Ibu. Oh, 10 ya, berarti Ya, sudah untuk semua. anggota kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah semua. Sekarang saya mereview kembali ya. Kalau agenda 1 itu agendanya apa? Nama agendanya dulu. Agendanya dulu. Kan ada 4 agenda ya. Agenda 1 apa? Jangan di chatting. Langsung aja. Jangan di chat. Agenda 1, buka semua mikrofon. Ayo lu. Wawasan kebangsaan dan bela negara. Agendanya sikap perilaku bela negara, Bu. Iya, yang dimaksudkan agenda itu agenda sikap perilaku bela negara, bukan materinya loh. Jadi agenda 1 itu sikap perilaku bela negara. Lah materinya, nah materinya berarti wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer dan sikap perilaku bela negara, ada 3. Kan gitu ya. Agendanya yang Bude tanya, sekarang agenda 2. Apa? Nilai-nilai dasar ASN. Iya, nilai-nilai dasar ASN. Materinya sama dengan nilai dasarnya. Ada berapa? Ada 7, Bu. 7. Ya, ada 7. Apa saja tuh? Berorientasi Pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kreatif sama kolaboratif. Oke. Berarti agenda 3 adalah itu nilai-nilai dasar ASN. Mata pelatihan dan nilainya sama. Ya, mata pelatihannya namanya juga berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel kan gitu ya. Kemudian kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, sekarang yang saya katakan, kalau agenda 3 namanya apa? Kalau materinya betul ini, materinya ada 2. Sudah banyak nih menuliskan manajemen ASN dan smart ASN. Tapi nama agendanya apa? Panjang sih. Apa? Kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu berarti tinggal ganti smart ASN-nya itu yang dulu dalam negara. Apa yang memperbaiki apa yuk? Agenda 3 memang agak sih agak panjang. Peran
kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memang panjang, ya. Oke, jadi itu. Nah, materinya 2, manajemen ASN dan smart ASN. Nah, hari ini kita 2, ya. Bude akan mencoba dulu ke manajemen ASN. Nah, sekarang ketik aja sekilas info ya, sekilas info. Ya, apa yang ada di MOC ya? Sudah kan? Sudah baca MOC kan? Ada yang belum baca MOC? Sudahlah, wong sudah dikasih waktu kalau nggak salah 18 atau 16 hari ya. Kita buka MOC untuk mempelajari 4 agenda ya. Jadi agenda 3 itu, agenda 4 itu habituasi nanti ya. Jadi pembimbingan dan pembuatan laporan. Agenda 3, jadi semua saya anggap sudah lihat MOC. Nah, sekarang khusus manajemen ASN dulu. Sekilas info saja, tapi jangan di-send dulu, jangan dikirim. Coba adik fokus. Yang adik-adik ketahui tentang manajemen ASN itu kayak apa? Ya, silahkan ketik. Tapi kalau bilang kirim, jangan kirim. Semua bersamaan. Oke? Understand? Yuk silahkan, mulai dari sini. Apa yang Bapak, Ibu, adik-adik paham manajemen ASN? Silahkan. Jangan kirim dulu. Boleh saya hitung ya, 1, 2, 3 gitu nanti kirim ya. 1, 2, 3, kirim.
Oke ya, makasih. Nah, oke. Ya, ternyata sudah pinter-pinter. Ya, saya coba ya, saya baca dulu. Udah semua ini kayaknya. Oke. Ya, yang pertama siapa nih? Irma, siapa? Irma Yu itu siapa ya? Irma. Ya. Nih. Ya. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, terima kasih untuk Irma. Kemudian Stephen manajemen ASN menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik, menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ya. Merit dalam pengelolaan ASN, menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN, menjelaskan kedudukan, peran, hak, iya, kode etik. Nah, ini kalau Stephen memang banyak. Nah, memang ini semua ya. Tapi nanti ya betul untuk Stephen. Kemudian Rukma, manajemen ASN adalah pola yang menghasilkan ASN yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospital, kemudian network, penguasaan teknologi informasi, memiliki nilai dasar. Oke, sip. Kemudian Risto siapa ya nih? Sebuah sistem yang mengatur ASN akan profesional dan berkualitas. Risto siapa namanya nih? Coba Risto. Siapa ini? Risto. Ada nama itu? Agnes. Oh ini. Oh iya. Dipanggil apa? Siap Ibu, Riston. Dipanggil Resto. Oke. Ya. Kemudian Agung, pengelolaan ASN menghasilkan pegawai yang profesional mendasar etika, tentu iya, oke. Kemudian Christopher, ya Christopher, manajemen mengelola ASN untuk menghasilkan ASN yang oke. Fitri, oke, ya. Kemudian Mercy adalah pengelolaan yang menghasilkan pegawai, ya oke, hampir sama. Kemudian Neroldia, manajemen ASN adalah salah satu cara mengatur kinerja ASN agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Oke. Fadri apa ini? Fadri. Siapa Fadri? Siapa yang punya nama Fadri? Ya, Fadri siapa? Fadrianti. Ya, oke, Fadrianti. Manajemen ASN mengelola ASN dan menghasilkan banyak profesional memiliki dasar, ya belum sempat selesai. Dan Fadria adalah yang terakhir, ya. Oke. Ya. Jadi adik-adik hari ini kita coba ke manajemen ASN dulu. Nah, manajemen ASN sesuai yang adik-adik tulis tadi. Jadi banyak yang harus kita kerjakan. Tapi setidak-tidaknya kita paham. Ya, saya coba share screen dulu ya. Oke. Ya, bisa dilihat adik-adik? Bisa ya? Bisa. Ya, Bisa, Bu. Jadi agenda, ya saya ulang lagi ya. Agenda 3 itu nih loh namanya. Ya. Kedudukan, peran ASN atau PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ini intinya mau terwujudnya smart ya, governor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke.
Nah, itu agenda 3. Materinya ada 2, ya, manajemen ASN dan smart smart ASN materinya. Nah, kita coba ke sini dulu satu-satu. Manajemen ASN tadi sudah dipahami semua. Tadi ya, semua sudah paham. Jadi manajemen ASN itu intinya mengelola, ya, mengelola, memanage ASN. Ya, nah, ASN itu ada 2, ya, PPPK dan PNS. Nah, tulis, ingat ya. Jadi ada 2 ASN, ya, semua namanya ASN, ya. Jadi kita ini ASN, cuma kita ASN yang PNS dan satunya ASN PPPK. Haknya sama, kewajibannya sama, cuma yang membedakan mereka tidak ada pensiun untuk PPPK. Oke, P3K lah. Oke. Nah, ini saya sekilas info saja supaya waktunya cukup. Jadi indikator keberhasilannya ini ya menjelaskan kedudukan ya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat pertama ya menjelaskan kedudukan, peran dan hak, kewajiban dan kode etik ASN. Ya, jadi ingat ya nih ya. Jadi nanti kalau kita membahas tentang, jadi nanti agenda 3 itu digunakan untuk habituasi atau merancang aktualisasi. Agenda 3 itu mengaitkan, menganalisa, mengaitkan keterkaitannya dengan kegiatan. Jadi kan kita punya kegiatan ceritanya kan, sudah dibawa ya tuh ya. Ingat ya, dari agenda 1, agenda 2, jadi agenda 1 ketemu adik-adik bisa menganalisis ya, kan gitu ya. Kita mereview kembali ya urutannya ya. Jadi agenda 1 adik-adik sudah diberikan bekal tools atau alat untuk menganalisis isu ya, isu utama di tempat kerja. Ya, sesuai tusi kita. Oke ya, KL gitu ya. Kemudian adik-adik diajari juga dibekali untuk mencari penyebab, yaitu menggunakan Fishbone ya, sudah dapat. Kemudian setelah menggunakan Fishbone, adik-adik sudah ketemukan alternatif kan gitu ya, ide alternatif kegiatan. Oke, setelah agenda 1 sudah dapat kegiatan apa yang mau dibawakan, masuklah agenda 2 ya kan. Agenda adalah nilai-nilai dasar ASN yang isinya adalah 7 ya, 7 nilai dasar berakhlak ya. Kemudian adik-adik di agenda 2 sudah dibekalin ya bahwa mengaitkan 7 ya, 7 nilai dengan indikatornya terhadap tahapan-tahapan kegiatan. Iya enggak begitu ya? Cocok? Enggak? Halo? Nah, setelah itu kita masuk agenda 3. Agenda 3 nanti mengaitkan manajemen ASN dan smart ASN, kita kaitkan terhadap kegiatan dan isu. Jadi apakah isu yang kita angkat? Kan ketemu ya di APKL kan ketemu isu ya. Apakah isu yang kita angkat itu terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN? Nah gitu. Kemudian dikaitkan lagi dengan tiap kegiatan kita ambil 4 atau 3 atau 5 kegiatan masing-masing apakah sudah terkait dengan manajemen ASN. Agenda nah apakah manajemen ASN-nya saja atau dua-duanya, ya ada manajemen ASN ya ada ASN gitu. Itu ya nanti ya. Oke, bisa membayangkan? Halo. Siap. Kalau bisa kasih jempol supaya saya paham. Ya, berarti sudah mulai paham ya alur kita ke sana. Ya, boleh juga di mikrofonnya dibuka. Ya. Siap gitu ya. Nah, kemudian manajemen ASN nanti ini semua ya, menjelaskan kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, kode etik, ASN menjelaskan konsep sistem dalam pengelolaan ASN, menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Nah, ini. Jadi bagaimana sih mekanismenya? Nah, itu adalah manajemen ASN ya. Oke. Kemudian
Nih, mengapa mata pelatihan manajemen ASN itu penting ya? Tuh, nanti sekilas saja ya. Ini SDM menyebabkan sumber daya lain tuh. Ya, ini karena penting karena kita SDM yang berfungsi untuk nih ya sumber daya organisasi supaya kita difungsikan dengan baik, kemudian menciptakan efisien, efektif dan produktif organisasi. Supaya terciptanya efisien, efektif, produktif, maka SDM-nya itu loh, ya SDM-nya. Jadi SDM-nya harus proaktif, ya, aktif. Nah, makanya SDM-nya juga diajarkan nilai-nilai dasar ASN supaya ya produktif, efektif kan gitu ya. Nah, dan nilai-nilai dasar ASN sudah nanti dijadikan budaya, ya. Kemudian melalui manajemen ASN mengharuskan ini mendayagunakan, ya, mendayagunakan orang-orang yang ada. Jadi pemimpin itu harus bisa mendayagunakan sesuai dengan profesi kita gitu ya, kemampuan kita, kompetensi kita gitu. Nah, ini jadi manajemen ASN itu ini loh ya. Ini adalah pengelolaan untuk menghasilkan pegawai ASN yang ini. Jadi ASN yang profesional ya. Profesional berarti apa? Apa profesional itu ya? Ahli di bidangnya. Ya, ahli di bidangnya. Jadi kita harus betul-betul ahli di bidangnya. Bukan ahli di segala bidang, ahli di bidangnya. Paham ini profesional itu. Dan seorang profesional bisa dikatakan profesional harus diterapkan. Saya profesional, tapi mana? Jadi profesional bukan teori, no action. Tapi yes, teori, yes action. Itu ya. Oke? Ngilu. Siap, Ibu. Tunggu dulu. Ya, jadi gitu. Tertawa dengan anak saya. Ya. Ya, jadi itu profesional ya. Nah, begini. Misalnya Bude ini ya Widya Iswara dibilang profesional bukan kita yang menyatakan profesional, tetapi orang lain. Karena orang lain melihat kinerja, ya, actionnya. Dan seorang seperti Bude nggak bisa seorang profesional kok ada materi misalnya sekian materi terus nggak punya spesialisnya. Ya enggak, ya harus punya spesialisasi yang betul-betul kompeten ya dalam bidangnya itu. Jadi seorang guru misalnya ya harus kompeten, harus profesional. Bagaimana profesionalnya? Ya menjiwai gurunya, bisa digugu dan ditiru ya. Digugu artinya dipercaya dalam ilmu pengetahuannya, ditiru ya. Bisa dicontoh perilakunya dan tunjukkan itu perbuatan itu. Nah, itulah profesional. Kalau seorang guru matematika, ya sudahlah ke matematika saja. Ya, dari akar sampai ujung, sampai pohon, sampai rantainya paham. Jangan guru matematika, spesialis matematika dibilang profesional semua bisa. Ya, bisa ngajar agama, bisa ngajar PPKN, bisa ngajar sejarah, bisa ngajar olahraga. Pokoknya semua bisa lah, jadi profesional lah. Akhirnya cuma setengah-setengah. Nah, profesional harus betul-betul tuntas dan tunjukkan dengan perilaku. Oke? Kemudian memiliki nilai dasar. Ya, nilai dasarnya berakhlak. Kemudian etika profesi, yes, kita punya etika profesi, bebas dari intervensi politik, ya. Ya, jadi nggak usah ikut-ikut, ya. Ikut-ikut apa? Ikut-ikut itu jadi apa ya tuh tim sukses. Ya. Kita punya hak untuk memilih, tetapi tidak boleh ikut-ikut memihak. Ya. Nah, kalau memang ingin ke politik maka harus keluar dari PNS. Ya. Ya, PNS nggak boleh. Ya, sekarang kan gitu ya. Kalau memang ingin jadi kandidat maka harus mengundurkan diri dan keluar dari PNS. Tidak punya hak apa-apa. Nah, tuh.
Karena memang PNS harus bebas dari intervensi politik ya. Hati-hati, nggak usah takut kalau kita nanti kalau nggak jadi pendukung ini nggak dapat jabatan, enggak. Siapapun pimpinannya, tunjukkan dengan kinerja. Diganti siapapun, kalau kinerja kita bagus pasti dipakai. Ya, oke? Itu intervensi. Kemudian bebas dari praktek KKN. Nah, bebas dari praktek KKN ini bersih dan bebas dari praktek bebas dari praktek KKN ini kayaknya diterapkan dalam ini, diusahakan supaya kita tidak korupsi, kolusi dan nepotisme itu bisa dilihat di akuntabel. Ya enggak? Di akuntabel itu kan ada ya tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menggunakan barang milik negara. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita supaya terhindar dari korupsi. Oke? Itulah perilaku di akuntabel kalau nggak salah itu. Ya, itu sebetulnya supaya adik-adik tidak terjerat dari KKN. Nah, ini semua nanti yang kita kaitkan ya, Dik ya. Dikaitkan dengan isu maupun jadi semua yang ada manajemen ASN nanti kaitkan. Di mana ya isu saya ini? Ya. Apakah masuk di mana? Nah, kita lihat nih banyak nih, ya. Nah, kemudian ruang lingkupnya nih, aduh banyak sekali nih ya. Jadi adik-adik itu mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, ya nih pasal 55 Undang-Undang ASN ya nih, dan PP 11 2017 ini ya, penyusunan penetapan kebutuhan. Jadi mulai menyusun ada nggak di sini ya? Jadi di sini mulai dari ini. Jadi menyusun dan menetapkan kebutuhan, berapa sih keperluan PNS ya? Ya, berapa yang harus dibutuhkan, guru di Bangkep perlunya berapa, setelah menyusun dan menetapkan kebutuhan, lalu adakan pengadaannya bagaimana? Coba ada yang bisa cerita? Adik-adik itu termasuk pengadaan ya, diadakan. Pengadaan PNS dulu bagaimana? Awalnya bagaimana? Coba si Fadrianti ceritakan, kok bisa sampai jadi CPNS bagaimana? Awalnya bagaimana? Itulah pengadaan. Coba ceritakan. Dibuka mikrofonnya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ibu. Ya. Awal mula saya untuk masuk menjadi PNS karena saya melihat di PNS ini dengan adanya PNS ini kita bisa memberikan. Ya, caranya Dek dulu dari mana kok bisa diangkat itu loh, masuk itu bagaimana, pertama apa gitu loh. Oh, pertama. Ya kan maksudnya pengadaan kok sampai jadi PNS itu kan keinginannya, diawalin dari mana kok sampai itu, ceritakan itu aja. Pertama waktu tahun 2021 pertama keluar formasi. Saya mendapat informasi bahwa akan diadakan formasi PNS di tahun 2021. Nah, kemudian saat saya mendapatkan informasi tersebut, akhirnya saya mempunyai keinginan untuk mendaftar. Nah, setelah saya melihat formasinya, kebetulan di kabupaten tempat saya tinggalkan di Kabupaten Banggai di Luwu. Cuman pada saat itu caranya melalui apa, link apa saya masukkan ini gitu loh. Iya. Pengumuman di mana, terus apa gitu loh. Terus mendapatkan informasi, kemudian saya mendaftar di link bkn.go.id. Terus setelah saya mendaftar, kemudian saya menunggu informasi untuk jadwal
ujian SKD-nya. Nah, setelah saya menerima jadwal SKD-nya, kemudian saya ikut ke Banggai Kepulauan untuk melaksanakan ujian SKD. Nah, setelah sebelum saya berangkat itu, saya belajar untuk persiapan ujian SKD. Nah, setelah pengumuman hasil ujian SKD ada dan alhamdulillah lulus untuk tahap ke SKB, kemudian saya mempersiapkan lagi untuk persiapan ujian SKB. Dan setelah itu, setelah ujian SKB-nya selesai, kami diberikan info untuk melengkapi berkas yang akan dikumpul ke BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan. Seperti itu, kalau sudah lulus SKB. Oke, cukup ya? Iya. Ya, oke, dan sebagainya. Nah, akhirnya akan diumumkan bahwa jadi CPNS, kan gitu ya. Nah, itu pengadaan. Jadi manajemen ASN itu sampai mulai dari pengadaan, kemudian pangkat dan jabatannya, ya, penaikan pangkat dan jabatan itu juga harus dikelola. Kemudian pengembangan karirnya juga, pola karirnya, promosinya, ya, mutasi, penilaian kinerjanya juga dilihat di sini, penggajian dan tunjangan semua diatur, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan, sampai jaminan pensiun dan hari tua dan perlindungan hukum dan sebagainya. Inilah ruang lingkupnya yang ada di manajemen PNS. Ya, oke ya, paham nih ya. Jadi itu ruang lingkupnya yang dikerjakan itu. Jadi adik-adik nanti mengaitkan bisa dari sini semua, ya, bisa dikaitkan di sini. Ya, mungkin kegiatannya adik itu menunjang penilaian kinerja kita dan sebagainya. Oke, nah itu bagaimana kondisi manajemen ASN saat ini, saya kira nggak perlu ini ya. Jadi dasarnya ini ya, jadi ini undang-undang dasar, ya undang-undang. Jadi ini dasar jadi PNS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai diubah dalam Peraturan Perundangan Tahun 17 tahun 2020. Oke. Jadi yang kita pakai yang tahun 2020. Nah, ini PNS statusnya ya, PNS dan PPK ini ya, saya kira kita lihat aja ya, statusnya sama ya. Kemudian menduduki ini, oke. Nah, kemudian ini fungsi. Nah, ini bisa dilihat lagi di sini ya. Fungsi daripada ASN. Jadi pertama pelaksana kebijakan publik, kedua ini boleh dipakai nanti, menganalisa lagi nanti, menganalisis keterkaitan dengan isu, yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, perekat pemersatu bangsa. Nah, apa tugasnya? Nih, ya, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat, pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, kemudian mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nih, ini tugas dan fungsi, jangan lepas ini ya. Jangan lepas ini 3 nih, ya. Jangan lepas itu 3 nih, ya. Jadi dari itu. Jadi dalam menganalisa nanti jangan lepas ini, kemudian jangan juga lepas dari ini. Kalau mau lihat lagi tadi P15 ini, tapi kebanyakan ya, banyak sekali ini ya. Nah, tuh, tapi boleh. Jadi dilihat itu semua ya dalam menganalisanya. Terus kemudian, ya, sedikit lagi ya, hak dan kewajiban. Tunggu dulu. Sekilas info saja ya, supaya cepat, yang penting paham ya. Hak pegawai ASN ini ya, berhak gaji, tunjangan, nanti ini daftarnya P3K juga sama ya, sama persis ya. Nah, gajinya juga sama tuh. Nih daftar gaji ya. Yang membedakan nanti adalah TPP, tunjangan tambahan, yaitu tidak ada di tabel sini karena berdasarkan pendapatan daerah.
Oke, paham nih ya? Ya, TPP tidak bisa sama sesuai dengan PAD dari masing-masing daerah. Ya, yang sama ini ya, yang ada peraturan. Yang membedakan adalah nanti TPP. Jadi TPP saya di Provinsi Sulawesi Tengah akan beda dengan TPP-nya anakku yang di Provinsi Jawa Timur. Ya, mereka lebih besar, walaupun golongannya di bawah saya. Nah itu, ya beda. Tapi saya nggak boleh nuntut. Memang PAD-nya beda, ya kan? Nah itu ada juga daerah tertentu nggak ada, belum ada TPP-nya, ya nggak. Memang belum ada PAD-nya, pendapatan daerahnya masih kecil. Nah, Morowali akan lebih tinggi, mungkin dibandingkan mana ya itu, karena mereka PAD-nya tinggi, karena ada apa itu nikelnya dan gitu. Nah, jadi itu. Kemudian cuti, ya nanti dilihat aja, nanti ada peraturan cuti melahirkan dia ini ya. Ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit. Nah, nanti lihat aja di peraturan perundang-undangan tentang cuti ya. Kemudian pengecualian, ini cuti-cuti tadi ya. Saya kira itu ini cuti besar kecuali ini ada yang saya pernah lakukan cuti besar itu. Nah ini PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi mendapatkan libur menurut peraturan perundang-undangan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan didik. Jadi kalau guru itu beda karena apa, dia semester juga punya cuti ya. Pas cuti siswanya dia cuti. Beda dengan cuti-cuti pegawai selain guru atau dosen, kemudian cuti besar kecuali bagi PNS. Nah, ya cuti besar ini nih ya, saya pernah melakukan ini, dapat ini. Jadi cuti besar contohnya naik haji gitu ya. Naik haji itu saya punya cuti full 42 hari tuh. Ya. Jadi cuti saya nggak dipotong tahunan saya karena saya sudah ini cuti besar, kemudian kelahiran anak dan sebagainya. Nanti lihat aja nih ya, supaya cepat. Kemudian cuti nanti dilihat ya, diklik kalau pengen cuti apa, lihat aja di situ ya, di YouTube atau di Google ya, peraturan nomor 24 tahun 2017. Klik saja nanti ketemu semua itu ya. Nggak usah lagi Budi nerangkan. Nah, kemudian hak PNS dan P3K ini ya, itu lah jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian. Saya kira itu ada kewajiban PNS ada menjaga. Nah ini Undang-Undang ASN ya, ini ya kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam undang-undang, setia menjaga ini kode etik ya, kode etik kita mentaati peraturan dan ini. Oke, saya kira supaya cepat ini kita, nah kode etik ini ya, kode etik ini juga bisa dilihat, nanti bisa dikaitkan dengan kode etik juga ya, kode etik ya, di mana kode etik mana ya, tuh ya ada 14 kode etik dan kode berlaku ASN. Ini berlaku untuk semua ASN baik 3K maupun PNS. Berlaku untuk PNS dan P3K. Tuh, ini ada 14 ya. Ini ada 13 ya. Oke. Selanjutnya sistem merit ya, ini. Jadi adik-adik kita mempunyai kenaikan pangkat dan sebagainya berdasarkan sistem merit. Jadi kita lihat kualifikasinya. Jadi kualifikasi itu spesialis kompetensi kita apa, kualifikasinya itu dia mendapat termasuk kompetensinya apa, kemudian bagaimana kinerjanya ya. Ini kualifikasi di sini nih. Jadi kita lihat apakah memenuhi apa yang kita, misalnya begini, kita
mau menekan jabatan ya, mau ikut jabatan, lelang jabatan. Maka yang pertama kita lihat kualifikasinya ya. Apakah dia masuk dalam kualifikasi itu? Kemudian kita lihat kompetensinya bagaimana, kemudian bagaimana kinerjanya ya. Ya. Secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik. Jadi itu kalau memang kita bisa masuk ke dalam situ ya silahkan, maka kita boleh ya boleh mengikuti ke jenjang yang kita pilih nih, yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil, wajar, dan tanpa membedakan latar belakang, ras, kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pendidikan, dan sebagainya. Oke, ya. Contohnya misalnya, mau saya memilih, Budi memilih, kan Budi ini kan sarjana pertanian, ya. S1-nya, kemudian S2-nya administrasi publik ya gitu. Jadi saya mau ikut Wida Iswara, dilihat dari kualifikasi ya. Oh, sesuai kualifikasinya yang diminta ini. Kemudian kompetensi saya bagaimana? Kemudian kinerja kita bagaimana? Akhirnya ikut tes, setelah tes lulus gitu. Dan gitu ya. Nah, tidak dilihat oh ini orang Jawa, ini orang Bugis, ini orang Kaili, ini orang Bangkep, enggak usah lah. Bukan sesuku, bukan seagama, enggak. Sepanjang kualifikasi, kompetensi, kinerjanya bagus, kita boleh. Oke? Nah itu. Selanjutnya ini pemberhentian pegawai. Ya, tunggu dulu. Kita berakhir sampai jam berapa, Dek ya? Udah ini aja. Ini pemberhentian pegawai ya. Jadi ini mengajukan permintaan telah mencapai batas usia pensiun. Ada beberapa, kita pelajari sendiri. Kita langsung ke sini, learning journal. Jadi adik-adik untuk manajemen ASN, nanti adik-adik tuliskan di sini ya learning journal. Mungkin hari ini bolehlah dikirim ya, atau besok lah dilihat saja. Jadi ini, jadi manajemen ASN nanti learning journalnya ini. Jadi adik-adik akan mengisi pokok-pokok pikiran tentang manajemen ASN yang adik pahami ya, tentang manajemen ASN. Kemudian penerapannya, tuliskan tugas organisasi tempat Anda kerja. Nih, tugas organisasi ya. Paham nih ya organisasinya. Kalau memang, ini sebagian besar mana? Guru atau kesehatan? Kesehatan, Bu. Nah, berarti saya cerita guru tadi salah ya, harusnya ceritanya kesehatan ya. Jadi tugas ya, tugasnya puskesmas, tugasnya rumah sakit ya. Kemudian tuliskan visi misi Pemda. Berarti visi misi bupati ya. Bangkep ya, Bangke Kepulauan nih. Yang salahkan sana ya. Oke. Jadi visi misinya apa? Terus apa gagasan pribadi yang akan Anda kerjakan guna bisa jadi apa gagasanmu ya untuk mencapai tujuan organisasi, tugas organisasi dan visi misi. Oke. Nah, usahakan jangan lebih dari 3, cukup 3 halaman saja. Jadi learning journal 3 halaman. Oke. Understand sampai sini? Siap, Bu. Oke. Nah, oke, ini learning journalnya. Oke. Oke, kalau gitu kita coba lagi sekarang kita ke Smart ASN. Nah, kita coba lagi ya, tulis dulu apa yang adik di chat ya, tulis nanti apa yang adik-adik pahami tentang Smart ASN ya. Oke, tulis jangan dikirim dulu. Di chatting.
Boleh? 1, 2, 3. Kirim. Kurang 1 orang. Ya, oke. Terima kasih. Kita lihat dulu. Nah, mulai dari mana ya? Manajemen ASN, oke. Smart. Nih, Rukma dulu ya. Smart ASN merupakan aparatur sipil negara yang berjiwa nasionalisme, integritas, wawasan global, hospital, network, teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Ya, terima kasih. Oh iya, terima kasih Rukma. Kemudian Irma, Smart ASN merupakan pegawai dan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Oke. Irma, Mersya siapa ini? Mersya. Siapa ini? Mercy. Kurang di sini ya. Oh, Mercy. Smart ASN adalah, ingat mobil Mercy saya. Mercy, apa kabar Mercy? Senyummu cantik Mercy. Ya. Adalah pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi terhadap. Oke, terima kasih Mercy. Risto ASN dengan kompetensi kerja produktif dalam perkembangan teknologi. Ya, Smart ASN adalah integritas, jiwa nasionalisme, bahasa asing, penguasaan IT, yes. Kemudian Nero adalah untuk menghasilkan pegawai bisa beradaptasi dengan kemajuan khususnya di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke. Kemudian Stephen menjelaskan mengenai tentang literasi digital, kerangka kerja, pemanfaatan kecakapan digital dasar dalam organisasi, memberikan contoh penerapan kecakapan digital, dan pelaksanaan tugas menganalisa kasus penerapan. Oke, terima kasih Stephen. Agung itu besar. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi responsif perubahan pencapaian. Oke, kemudian Fardianti. Aparatur yang memiliki profil nasionalisme network dan oke. Kemudian Christopher ya, kemampuan menjalankan tugas integrasi nasional. Oke, terima kasih. Ya, intinya adalah Smart ASN itu penggunaan IT ya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara ini. Oke, saya coba share screen dulu. Oke, kita lanjut dulu. Nih, nah ya kita tadi Smart ASN. Jadi Smart ASN ini intinya ini. Jadi adik-adik nanti menjelaskan literasi digital, menjelaskan kerangka kerja, pemanfaatan, ya memberikan contoh penerapan nih. Nah ini saya kira kita nggak usah seperti tadi aja ya lewat-lewat gitu aja ya, tinggal setengah jam nih ya. Saya lihat inti-intinya saja. Jadi yang perlu dilihat adalah digital skill. Jadi bagaimana adik-adik memahami ya, menggunakan ya, dan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk digital skill, saya kira adik-adik sudah semua nih. Ya, sekarang ini sudah kan? Kita Zoom ini sudah digital skill belum? Kita lakukan ini. Zoom meeting ini sudah termasuk digital skill belum ya? Sudah. Sudah. Kita sudah. Kalau nggak punya skill, nggak mungkin masuk Zoom sini ya. Tuh, ini aja. Kemudian digital kultur ya, kemampuan membaca, menguraikan ya. Nih, jadi digital kultur itu
Nih loh, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun budaya, wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan IT, teknologi informatika. Nah, kemudian ini ya, jangan lupa kita tetap pakai digital etik ya. Jadi harus punya kita tata kelola etika digital. Jadi tidak sembarangan. Kemudian digital safety itu bagaimana kita ini aman ya, aman. Jadi contohnya ya, contoh yang aman itu adik-adik saya kasih nasihat aja ya nih. Kalau adik-adik misalnya pergi kemana gitu, jangan, ini salah satu safety ya. Contoh, adik-adik nulis, terutama pertama adalah KTP. Jangan sekali-kali nomor KTP itu di-share. Ya. Makanya kalau nge-share KTP biasanya kan nomornya dihapus itu. Ya. Ini bisa disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian yang adik-adik kadang-kadang nih lupa. Jadi langsung hari ini foto posting ke Jogja. Satu keluarga. Saat itu bahaya loh, Dek. Kenapa? Kalau orang lain tahu bahwa rumah kosong bisa dirampok tuh. Ya enggak? Nah, tuh jangan. Kalau perlu post saja. Sudah di rumah baru posting. Itu ya. Karena itu ya, coba. Itu kan enggak safety kita ini. Nah, tahu rumah kosong kok disampaikan secara umum. Kan ada ini. Ya. Terus di FB itu setiap apa saja dikirim, ya. Jadi kalau anaknya tanya mana mamamu, lihat aja di FB, ya enggak? Anaknya enggak tahu malah FB-nya, nah itu ada. Masa di FB nyanyi, FB. Yang paling bahaya adalah pada saat kita pergi satu rumah. Ini lagi foto, lagi rekreasi kemana satu rumah. Nah, bisa menyalahgunakan tuh rampok tuh rumah kosong, ya enggak? Hati-hati, ya hati-hati. Jadi ini yang kami harapkan, jangan sembarang ya, apalagi terus di FB apa suka marah, suka apa itu kelihatan sekali pribadinya gitu, ya. Tuh, aku marah di FB, media sosial, bagaimana orang lain semua lihat, akhirnya berantem di situ. Nah, itu hati-hati ya. Jadi itu. Ini yang utama. Kemudian cakap bermedia digital, yaitu jadi pengetahuan dasar ini ya. Nah, semua ini nanti tip melindungi diri dari hoax ya. Termasuk ya di analisis isu kontemporer ya. Kan kita dapatkan itu hoax, ya, kemudian apa lagi terorisme, ya, dan hujatan-hujatan itu ya, itu ini ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita ini termasuk menyebarkan sesuatu yang hoax, ya. Nih, evaluasi, gunakan kriteria mengevaluasi ini. Terbuka keterbaruan informasi, relevansi, kemudian penuh akurat dan bahannya yang jelas. Dilihat tuh. Jadi Bude juga kalau ada kirim di WA atau kirim di apa gitu, di grup gitu. Saya lihat, bener nggak ini ya? Terbaru nggak? Ah, ini video yang dulu 2 tahun yang lalu dikeluarkan lagi. Nah itu termasuk ke terbaruan informasi kan bisa diulang-ulang supaya tambah rame kan ini. Apalagi yang sesuatu yang mengakibatkan kemarahan kan gitu. Relevansi enggak ya? Ada relevansinya enggak isi? Nah kemudian bagaimana penulisannya tuh? Bisa dilihat semua ini. Ah ini hoax ini. Tulisannya aja enggak bener nih. Nah, kemudian ketepatannya, akuratnya. Dan tujuannya apa?
Kalau tujuannya kan bisa dilihat, ini tujuannya hanya membuat kisruh saja nih, ya. Kayaknya supaya rame aja pemerintah nih, ya nggak usah. Kalau saya kalau sudah lihat, jadi kalau ada berita apa-apa itu Bude sudah mulai nih, saya lihat keterbaruannya ini. Kalau kira-kira nggak bener, langsung saya hapus. Karena kalau kita ikut ngirim kan kita ikut menyebarkan hoax. Ya kan? Nah, bisa ketangkap undang-undang. Kan gitu ya. Jadi itu maksudnya hati-hati. Berita-berita yang masuk kita jangan langsung dikirim, kirim, teruskan. Lihat dulu. Nah, kalau ada unsur hoax, nggak usah. Hapus. Ya. Tuh, nggak ada manfaatnya sama sekali dengan kita. Ingat ya, ada tujuan ya, fungsi dari ASN, manajemen ASN, ada 3. Yang ketiga yaitu pemersatu dan perekat dan pemersatu bangsa. Ingat ya, tuh, jangan kita menjadi penghancur negara dengan menggunakan hoax. Ingat ya, ada 3 ya. Penyelenggara kebijakan, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, tuh ingat. Kemudian tip melindungi dari hoax. Nah, saya kira ini bisa dibaca. Nah, karena kita sudah mulai tinggal berapa menit lagi, kita lanjut ya. Jadi transaksi elektronik. Nah, ini. Jadi kita tidak bisa menghindari dari teknologi, ya, IT. Tidak bisa. Karena semua ada sesuatu yang serba dimudahkan. Nih, biaya operasional lebih efektif dan efisien. Yes. Coba. Dengan e-banking. Ya enggak? Anak. Kehabisan uang biar malam tik. Ya enggak? Sesama bank tidak ada biaya. Kan? Dulu ya, cari ATM dulu, atau nunggu waktu dulu belum ada IT, nunggu besok kita ke bank dengan transfer yang ditulis dengan paper itu, ya kan? Nah, nunggu besok, padahal diperlukan pagi. Nah, kalau besoknya itu libur, nunggu lagi, kan Sabtu Minggu libur nih, nunggu lagi Senin. Padahal diperlukan hari itu juga. Berarti tidak efektif dan efisien. Tidak efektif dan efisien. Sekarang sudah efektif, efisien. Minta hari sepanjang mamanya melek, kita kirim. Ya. Minta berapa. Dan ada isinya. Jangan sampai kirim-kirim, ternyata donya min, ya nggak bisa juga. Ya. Jadi kirim berapapun yang penting ada isinya ya, isinya ada. Nah, kelihatan sekarang uang fisik ini nggak ada ya nih kayaknya. Di dompet tuh nggak perlu banyak uang fisik kayaknya sekarang. Ya, dompet itu cukup yang penting ATM ya, kemudian sekarang kan serba gitu ya. Ada ATM, ada kalau kita bepergian ada e-tol gitu. Kalau kita di Jawa ya, di Jawa itu e-tol perlu sekali kalau mau menikmati jalan tol. Serba klik gitu ya. Nah, kemudian potensi pasar lebih luas hingga ke internasional global ya. Nah, toko bisa beroperasional 24 jam. Tidak memerlukan toko offline ya, benar ya. Jadi sekarang itu yang penting ada duit ya. Makan kadang-kadang males juga ini, jadi males, yang penting ada duit. Tapi kalau Bude tetap masak sendiri karena tidak higien. Saya takut ya, takut. Jadi sebetulnya kita malas ada duit, nasi goreng klik GoFood ting dong nasi goreng ya dah. Pengen capce klik ting dong, datang. Beli pempes, beli apalagi ya, semua tahu tuh datang, ya kan? Tapi hati-hati, kalau saya beli baju nggak mau saya online, sampai rumah sudah nggak cukup. Ada tertentu lebih efektif, misalnya yang mereknya jelas,
seperti Pampers, jelas mereknya, apa-apa yang jelas silahkan. Tapi ada tertentu nggak boleh. Karena apa? Takut tacolok. Ya kan? Nah, Budi ini sudah 2 kali tacolok tentang ini baju. Ternyata aduh sama sepatu. Ya. Nah, jadi ada tertentu. Nah, kemudian itu jadi kadang-kadang saya itu pernah ya duduk kalau saya sendiri itu jarang. Ya, duduk di rumah itu kadang-kadang beberapa kali tuh pengiriman tuh itu pernah di Malang itu sehari tuh sampai cucuku bilang paket yang sehari sampai 8 kali. Paket itu mulai dari Pampers, mulai dari nasi goreng. Ya Allah, saya bilang gitu. Ya. Ya nah, itulah rezekinya si ongkir ya. Kan gitu ya, itu rezekinya dia. Itu karena IT tadi ya. Kemudian toko ini katalog produk bisa selalu update ya. Kemudian modal lebih kecil untuk memulai usaha dapat dengan mudah mengenali kompetitor. Ya, saya kira inilah ya kemanfaatan dari kita ya. Oke, dan kita tidak boleh lepas dari ini. Nih, ya. Termasuk Bude tuh. Aduh, umur 60 harus Zoom, harus masukkan LMS. Baru pun tertatih-tatih ya saya masukkanlah apa yang diminta LMS. Karena zamannya nggak bisa. Ya. Bimbingan ya lewat LMS. Ya. Dipaksa. Maksa, tapi ya harus bisa. Zamannya gini kok. Ya. Masa seperti zaman dulu kembali lagi masa lalu. Ya enggak lah. Oke, dari itu. Nah, selanjutnya learning journal. Nah, learning journalnya nih, ya. Jadi, adik-adik membuat learning journal bolehlah dikirim hari ini semua, boleh learning journal ya. Untuk tadi manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi, ini diisi tentang pokok-pokok pikiran ringkasan materi yang diperoleh ini. Kemudian apa yang saja bisa, nah baca sendiri. Kemudian untuk learning journal jangan lupa ya, kirim dalam PDF. Nah, jadi kalau mau supaya ada tempatnya, kan learning journal 1 kali untuk hari ini misalnya yang manajemen ASN. Ada lagi besok learning journal ya untuk ini kan ada dua tempat learning journal ya. Silahkan kirim mana dulu deh terserah. Lebih baik yang pertama itu manajemen ASN dulu. Nah, besok itu silahkan untuk Smart ASN. Nah, kemudian ada tugas individu banyak nih. Nah, kemudian tugas individunya ini Dek. Nih. Adik-adik nanti membuat video. Tuh. Tapi yang dikirim linknya ya. Nih. Karena kita mau uji, jadi nanti adik-adik membuat video pakai ini aja ya. Nggak usah pakai video yang kita gunakan ini. Ya. Ya. Yang kita punya ini aja. Android atau HP ya. Nggak usah pakai seperti studio. Ini aja kita manfaatkan. Ya. Oke? Paham? Media yang ada saja. Jadi adik-adik membuat video yang menarik, durasinya 4-6 menit, jangan lebih dari itu. Ya, kemudian apa profesinya? Profesinya. Jadi tugasnya aku dan instansiku. Nah, usahakan semuanya adik divideokan gitu loh. Bukan videonya orang terus diupload, dipotong-potong gitu enggak. Ya, cerita lah. Oke? Nah, sebentar. Nah, kemudian jelaskan akan yang ini penjelasan apa yang akan Anda kerjakan ke depan ya. Memastikan kinerja Anda ke depan akan lebih baik, menggambarkan Anda adalah smart ya dan mendukung capaian tugas instansi. Kemudian upload video di YouTube. Ya, upload di YouTube. Boleh Facebook, YouTube sekalian aja deh.
nanti tak subscribe ya. Ya. Jadi tuh, jadi yang memerankan diri Anda loh ya. Ya. Nah, rumah sakit ya apa ada. Ini tugasnya divideokan, kemudian nanti kirim. Ini dikirim kapan? Nanti di LMS. Terus yang ini terakhir tugas ini. Nah, ini yang saya terangkan. Jadi, Dek, gini. Kuncinya ya, ini ya. Ini agenda 3. Jelaskan keterkaitan manajemen ASN dan Smart ASN dengan untuk rancangan. Jadi begini, isu tunggu dulu. Oke, jadi di sini ya, jelaskan keterkaitan manajemen ASN dan Smart ASN dengan isu yang adik-adik angkat untuk rancangan. Jadi begini, misalnya isunya apa sih? Misalnya isunya apa ya? Isunya apa ya? Gini aja. Rendahnya, gini, ini orang kesehatan. Isunya adalah, yang kita angkat adalah tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Itu isunya nih. Tingginya angka kematian. Nah, terus caranya untuk melihat isu ada keterkaitan dengan manajemen ASN atau Smart ASN, kenapa ya begitu pertanyaannya? Kenapa ya kok sampai terjadi situ? Kesalahan apa tentang manajemen ASN-nya? Kesalahan apa Smart ASN-nya? Paham ini? Nah, jadi adik bisa melihat, oh, tingginya kematian bayi dan anak, ya, dan ibu melahirkan ini diakibatkan, misalnya ya, karena, nah, bisa petugasnya ya kurang profesional, ya kurang kinerjanya, apanya gitu. Caranya begitu. Apa yang menyebabkan segi manajemen ASN kok sampai terjadi isu? Nah, manajemen ASN bisa dilihat, dia bisa lihat tadi ya. Fungsi dari ASN, kebijakan atau pelayanan publiknya, kan gitu ya. Kan ada tadi Perekat Pemersatu Bangsa, bisa dilihat lagi dari manajemen ASN-nya tuh. Mana tadi manajemen ASN? Ya. Bisa dilihat dari kode etiknya, bisa dilihat dari pengelolaannya. Bisa dilihat dari sini, Dek. Nah, ini bisa dilihat dari sini ya. Nih, dari mana? Kan gitu ya. Terus bisa dilihat dari, nah ini, kenapa ya? Apakah kurang profesional? Ya, gitu. Dilihat dari situ. Nah, Smart ASN-nya, kalau Smart ASN, gampang. Semua kegiatan, jadi gitu aja. Semua kegiatan yang ya menggunakan internet, berarti Smart ASN gitu aja. Gampang ya? Oke, mana tadi? Jadi kalau misalnya ini tugasmu tadi mana sih? Nah, nih. Tuh. Nah, Smart ASN. Kenapa ya? Apakah kesalahannya? Smart ASN bisa jadi isu tadi. Bisa terjadi karena Smart ASN. Karena tidak menggunakan IT untuk menyebarkan, mengedukasi, mensosialisasikan. Kan gitu ya? Nah, sosialisasi kan sekarang tidak harus datang. Kenapa nggak digunakan ada media sosial yang ada sekarang? Ya kan? Nah, seperti tadi kita mau mengupload di YouTube tentang perlunya kesehatan, misalnya tidak menggunakan karena keterkaitannya dengan Smart ASN terhadap isu ya karena itu tadi kita tidak menggunakan media ya digitalisasi untuk sosialisasi, ya kan? Nah tuh termasuk kegiatan Dek.
Jadi jadi nanti tuliskan isunya apa, terus manajemen keterkaitan dengan manajemen ASN dan manajemen ASN-nya apa, smart ASN-nya apa, gitu loh. Paham ya nih? Nah, kemudian kegiatan ya, bukan tahapan kegiatan. Misalnya melakukan edukasi. Berarti manajemen ASN-nya apa? Lihat lagi keterkaitan. Jangan di agenda 3 ini yang dituliskan berakhlak lagi ya. Jangan. Berakhlak kan sudah dibahas. Kalau nilai dasar ASN kan sudah dibahas di agenda 2. Memang manajemen ASN diantaranya adalah nilai dasar ASN. Tapi untuk nilai dasar ASN berakhlak nggak usah dibahas di sini, agenda 3. Kita membahas manajemen ASN yang lain. Nah, kemudian pada saat edukasi. Pada saat edukasi sudah menggunakan internet belum? Kalau sudah berarti sebutkan, berarti terkait. Ya, terkait dengan manajemen ASN-nya, terkait juga dengan smart ASN-nya. Nah, saya kira untuk semua kegiatan pasti terkait dengan manajemen ASN. Tinggal dianalisis yang tepatnya yang mana. Itu. Nah, kalau smart belum tentu, ya enggak? Smart ASN belum tentu. Belum tentu semua kegiatan terkait dengan smart ASN. Yang terkait hanya pada saat kegiatan itu memanfaatkan digital, ya, informasi digital atau internet gitu aja gampangannya. Menggunakan jasa internet berarti sudah. Ya. Contoh kegiatan apa ya yang tidak menggunakan internet. Ya, pasti adalah kegiatan yang tidak menggunakan internet, berarti ya manajemen ASN saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita berakhir, masih ada waktu 7 menit untuk bertanya. Ya, Rukma. Oke, gini. Untuk sebentar saya lanjutkan. Untuk yang kegiatan individu yang keterkaitan isu, jangan diupload dulu ya. Nguploadnya nanti aja setelah presentasi. Jadi nanti tugas yang terakhir mengaitkan isu dan kegiatan dengan agenda 3. Itu pertemuannya kapan ya? Kita ketemu lagi, adik-adik maparkan. Setelah memaparkan, nanti kita koreksi, diperbaiki. Yang koreksi adik-adik dan Bude. Nanti pada saat itu diperbaiki baru diupload supaya nilainya bagus. Iya kan? Supaya saya memberikan nilai bagus di LMS. Jadi untuk yang terakhir, nah kalau yang lainnya upload memang ya, waktunya ngupload aja. Video, learning journal, ya learning journal untuk dua mata pelatihan, video upload saja. Tapi yang tugas terakhir adik-adik bikin nanti paparkan pada pertemuan kedua, nanti kita perbaiki. Setelah diperbaiki baru sorenya atau malamnya kita upload. Oke? Understand? Yes? Kemudian Mawati yang ada pertanyaan. Baik. Suara saya terdengar jelas? Iya, boleh. Terima kasih Bude Yuli atas ilmu dan materi yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, ini ada 2 poin, Ibu. Yang pertama terkait dengan materi, yang kedua terkait dengan teknik untuk pengumpulan tugas. Untuk poin pertama, ini kan materinya sangat menarik terkait dengan manajemen ASN. Jadi saya minta kepada Bude, untuk kami sebagai CPNS, lebih kepada penguatan. Jadi kita melihat kasus sekarang, misalnya ada contoh 105 ASN yang mengundurkan diri karena ada berbagai faktor kasus yang mengakibatkan mereka mengundurkan diri sebagai CPNS. Jadi lebih kepada penguatan kepada kita untuk CPNS, bagaimana terkait dengan hak dan kewajiban kita, itu untuk poin pertama, pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, ini saya lihat di Kolabjar, untuk link pengisian tugas individu dan learning journal,
itu belum bisa untuk kita buka. Mungkin bisa dibantu kepada fasilitator dan evaluator untuk teknik pengumpulannya bagaimana. Terima kasih Bude Yuli dan teman-teman atas waktunya. Oke, jadi yang pertama tentang learning journal, dan itu Bude sudah kasih tugasnya, nanti urusannya apa PIC ya. Nah, nanti Pak Acep itu kayaknya tugas sudah saya kirim ya. Kalau tugas sudah bisa dibaca ya Dik ya di RMS. Lalu tugas-tugasnya bisa ya? Kayaknya sudah saya kirim itu. Belum muncul, Bu. Masa sih? Padahal saya sudah ngirim tuh tugas individu. Tugas apa ya? Nanti dah katanya Acep, tugas apa namanya? Saya upload semua, sudah learning journal juga sudah saya upload. Nah, nanti sebentar saya tanyakan Acep bagaimana itu ya. Nah, nanti kalau memang belum, oke, ini nanti saya bantu. Kemudian hak dan kewajiban yang ditanyakan ya, yang ditanyakan di siapa, Rukma ya, banyaknya kasus. Tunggu dulu, mereka mengundurkan diri ini kenapa sih? Susah jadi PNS. Kalau dilihat kasusnya bagaimana? Ceritakan dulu. Ya, kalau saya lihat kasusnya Ibu, itu kebanyakan karena kurangnya tunjangan, kemudian hilangnya motivasi. Jadi saya minta kepada Bude Yuli lebih kepada penguatan untuk kita sebagai CPNS, karena tadi tampil slide yang sangat menarik terkait hak dan kewajiban. Terima kasih. Iya, sebetulnya ya. Nanti kalau honor ya, honor itu nanti dilihat ya. Honor ada tadi ya jadwal tabel yang tadi. Ya, jadi semua golongan sama ceritanya. Sebetulnya kalau kita lihat PNS itu, nah kalau kita lihat itu gede loh. Karena apa? Nah itu. Pertama, tunjangan sama ya, semua golongan 3 ini sama nih. Sama nih. Tapi kan nanti ada itu tunjangan kalau orang kesehatan ya, seingat saya ya, ada tunjangan dari BPJS. Ya enggak? Pada saat itu yang nambahkan lagi kita nanti loh, tunjangan pelayanan, seingat saya sih, anak-anak saya itu yang dulu masih kerja di kesehatan tuh. Jadi gini, jadi memang sama, hak kita sama. Berapa sih golongan 3 berapa? 3 jutaan ya? Berapa Dek? CPNS Ibu 2,4-an, 2,1 kalau masih 80% Bu. Berarti sudah di atas UMR ya? Iya. Di atas ya. Kan sekarang biaya hidup itu berapa sih? Layaknya di daerah Bangkep 2 jutaan ya. Iya, Bu. Nah, memang pas kalau PNS memang pas-pasan lah gaji pokoknya. Tapi ingat adik-adik, nanti di situ kan kita tidak terima itu saja. Nah, kalau TPP tidak dituntut ya, tidak semuanya daerah ada. Tapi berusaha mereka daerah akan selalu berusaha. Terus nanti kan ada tunjangan lagi, tunjangan pelayanan kalau nggak salah ya, pelayanan ada itu. Kemudian ada tunjangan, mudah-mudahan ada semua ini, tunjangan dari BPJS biasanya dihitung tuh ya. Aku dulu begitu sih, kan kebetulan di rumah sakit juga kerjanya. Jadi tidak itu saja nanti Dek ya, ada tunjangan makan, enggak deh, tunjangan BPJS itu loh, berapa tunjangan pelayanan atau apa ya itu ya tuh. Nah, iya, apa tunjangan apa itu? Kapitasi dari BPJS. Ya, ada tuh. Nah, itu sepanjang kinerja kita bagus kan dapat tuh. Nah, sebetulnya yang nggak dapat tuh orang yang malas. Tunjangan kinerja ini. Nanti ada tunjangan kinerja itu. Belum lagi nanti kalau kita melakukan apa ya? Kegiatan misalnya mungkin apa ya, posyandu atau apa kan celok lada itu. Jadi pada dasarnya yang
bersih, betul-betul bersih itu ya orang yang malas. Makanya kinerja selalu dikasih dana. Yakin pasti ada tuh. Ya. Nah, jadi kita harus bersyukur deh. Dan nanti setiap saat kan naik pangkat terus nih. Apalagi kalau fungsional ya. Kita kan fungsional nih ya. Perawat-perawat fungsional ya. Nah, 2 tahun kan bisa naik pangkat. Kemudian berdoa. TPP sudah ada belum nih? Untuk Bangkep. Sudah ada tunjangan penambahan penghasilan? Ada Bu, tapi belum dapat dibayarkan kayaknya Bu. Ya nanti PNS paling. Ya, tunggu aja. Kan masih 80% nih. 80%. Nanti insya Allah kalau sudah 100% kita punya hak semua. Ya, siapa tahu CPNS-nya juga. Jadi ada daerah tertentu CPNS sudah langsung TPP dapat. Ada yang tidak. Ya, kalau Morowali itu langsung dapat, nanti dirapel gitu. Dirapel, jadi langsung dapat banyak gitu. Ada yang tidak, ya udah nikmati aja. Tapi kalau sudah 100%, sudah pastilah dapat. Kalau hitung-hitungan ya bersyukurlah. Ya. Nah, itu. Jadi ya kalau memang nggak suka kurang karena gaji rendah, ya memang itu pilihan. PNS kan pilihan ya. Pilihan. Nah, kalau kurang ya biar aja. Kalau mereka memang nggak mau PNS mengundurkan diri karena berat, ya udah. Dan ingat ya, PNS siap ditempatkan di mana saja loh. Ya. Kemudian perjanjiannya 10 tahun ya. 10 tahun loh baru boleh pindah. Nah, saya kira ngapain pindah kalau di sana banyak cengkeh? Kan? Ikan murah. Coba. Ya, kita syukurin. Pengeluaran untuk makan kurang, nggak terlalu banyak kan di sana. Ya, ikan murah, ya, BT murah, ya, kan gitu ya. Nah, kemudian ubi banggai juga enak, kan gitu, nggak akan kelaparan. Nah, ya itu kita syukurin. Kebun murah, ya, gitu. Mau berusaha, ya, tanam cengkeh, lama-lama nggak mau pulang, sudah di situ aja. Nah, tuh. Karena 10 tahun. Kalau 10 tahun semua pindah, pengangkatan lagi. Akhirnya kuota penuh. Ya. Makanya itu kita sudah waktunya habis. Nah, saya kira untuk adik-adik semangat aja deh. Ya, insya Allah kalau kita punya kerja yang baik, pasti rezeki itu ikut. Jadilah pegawai profesional. Insya Allah uang akan mengikuti. Jangan dibalik. Kita bekerja karena uang dulu. Jangan. Profesional dulu. Kalau kita bekerja profesional, uang akan mengekor dengan sendirinya. Oke. Ya, maaf Bu, izin Bu. Waktunya kita Bu. Kita bergabung langsung. Iya. Oke. Ya Bu. Ya, demikian rekan-rekan kelompok 1 ya, angkatan 103 Banggai Kepulauan. Yang disampaikan oleh titik suara kita tadi, ya, Bude, semoga bermanfaat dan ada beberapa